Halo teman-teman, selamat siang. Di video kali ini saya sedikit mau menjelaskan tentang kesantunan berbahasa dan tantangannya di era global. Teman-teman kan pasti sudah banyak yang tahu ya tentang kesantunan berbahasa gitu kan. Dimana hal itu sudah kita pelajari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial. Pasti sudah dipelajari lah. Apa sih kesantunan berbahasa itu? Kesantunan berbahasa itu merupakan cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain secara sopan, menghormati dan memperhatikan perasaan orang lain gitu. Nah, kenapa sih kita harus sopan, menghormati dan memperhatikan perasaan orang lain? Ya karena ya tujuannya tuh pastinya menghormati dan juga menjaga agar kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena terkadang kalau kita berbicara atau berkomunikasi tanpa kita sadari nih, kita bisa aja menyinggung perasaan orang lain gitu kan, dari kalimat atau kata yang kita ucapkan. Dalam konteks bahasa Indonesia ya, kesantunan berbahasa itu meliputi penggunaan kalimat lembut, menghindari kata kasar, dan juga menyesuaikan dengan konteksnya. Misalnya saja konteks formal, ya dalam dunia kerja lah, misalnya di kantor atau di ruang rapat dan lain sebagainya. Dan konteks santai ya pastinya kalau kita sedang berkumpul dengan teman-teman, bisa bermain lah gitu. Nah, tapi teman-teman, dengan kemajuan era global yang perkembangan teknologinya sangat pesat gitu kan, kesantunan berbahasa itu memiliki tantangan. Contohnya saja yaitu dari pengaruh bahasa asing. Tapi bukan berarti kesantunan berbahasa itu bisa hilang sepenuhnya karena pengaruh bahasa asing. Tidak ya gitu kan. Karena kita juga perlu mempelajari bahasa asing itu. Jadi gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menyesuaikan. Terkadang kita sering mencampur bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Contohnya saja itu kata bro lah. Dalam konteks formal tidak mungkin kita menggunakan kata bro. Contohnya saja kalau kita berbicara ke dosen, misalnya, bro, hari ini ada kelas nih gitu, ngajar gitu. Nggak mungkin dong, nggak mungkin kita seperti itu. Itu sudah apa ya? Anggap saja kita itu tidak sopan, tidak menghormati. Jadi gitu. Selanjutnya yaitu teknologi. Misalnya dalam media sosial. Nah, dalam media sosial kita kan mendapatkan kebebasan berekspresi gitu dalam misalnya komentar. Dalam kita berkomentar pasti kita bebas lah ya menggunakan bahasa kita sendiri. Namun kadang ada juga yang melampaui batas, yang dimana itu bisa menyinggung perasaan orang lain gitu kan, yang dimana itu tidak baik bagi orang tersebut dan juga bagi diri kita sendiri gitu kan. Jadi teman-teman, tantangannya, nah saya akan menjelaskan dari contoh kecilnya ya. Dalam kesantunan berbahasa, seperti saat kita mengirim pesan, misalnya yaitu saat kita menghubungi dosen, guru gitu kan, atau guru lah melalui SMS atau WhatsApp, yang dimana kan kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan, yang menghormati gitu kan, yang tidak menyinggung gitu kan. Nah, mungkin kalau kita menghubungi dosen atau guru, bro, ini ada kelas nih di kelas gue gitu kan, nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak gitu kalau misalnya kita menghubungi gitu kan. Kalau ke temen ya nggak apa-apa, bebas aja. Kalau ke temen kan
biasa lah kalau ke teman, biasanya bro kumpul di mana gitu, biasa lah ya kalau ke teman. Jadi gitu teman-teman, jadi dalam kesantunan berbahasa, kesopanan dan kesantunan itu harus dijaga agar kita bisa lebih menghormati dan juga menjaga perasaan orang lain agar tidak mudah tersinggung lah. Kan kalau kita tidak menyinggung orang lain kan kita juga baik gitu loh, enak gitu loh, ada rasa bersalah gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang sekiranya kurang berkesan lah di hati teman-teman. Terima kasih.